kita sudah kenal koki-koki yang akan mengolah masakan ini. Sekarang kita pengen tahu nih, Dr. Dwi, masakannya seperti apa? Kurikulumnya seperti apa nih yang bisa diikuti oleh mereka yang sekolah di sekolah baru ini, di HWS ini? Jadi kita itu karena kita sekolah yang berada di teritorial Indonesia, maka mau nggak mau meskipun kita sekolah swasta, kita harus menggunakan kurikulum nasional. Betul. Artinya sekolah ini mengadopsi mata pelajaran ataupun kurikulum yang dari pemerintah juga. Tapi sebagai sekolah swasta, apalagi kita punya cita-cita untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin di tingkat internasional, maka kita juga harus mengimbangi menu lokal itu. Istilahnya kalau di restoran itu kan fusion. Fusion menunya ini dengan kurikulum internasional, dan kami mengadopsi Cambridge Curriculum. Kenapa Cambridge Curriculum? Karena kurikulum ini sudah banyak dikenal di Indonesia, mengadopsinya juga cukup mudah gitu ya, dalam arti kesamaan mata pelajaran antara kurikulum nasional dengan kurikulum Cambridge itu hampir 100% sama. Lalu tingkat kesulitan yang dihadirkan oleh kurikulum Cambridge ini juga betul-betul bisa melengkapi kebutuhan kurikulum nasional. Sehingga ketika kita ingin menghadirkan nilai-nilai lokal yang diperkaya dengan nilai-nilai unggulan internasional, itu bisa ketemu begitu Pak. Kalau kita lihat rekaman-rekaman video sekolah yang dikelola oleh Pak Hafid ini di Jogja, anak-anak kecil TK SD itu sudah lancar berbahasa Inggris, mereka tampil di pentas-pentas sekolah begitu. Yang di Magelang juga akan begitu? Tentu. Kenapa? Karena gini, silakan Bapak Ibu bisa cek di jurnal-jurnal internasional bahwa sekolah yang mengajarkan anak-anaknya multilingual ya, atau bahasa yang lebih dari satu. Kalau multi itu kan lebih dari dua ya. Kalau satu itu mono, kalau dua itu bi atau monolingual, bilingual. Nah, kita ini menghadirkan multilingual, Pak Nur. Jadi kita nggak cuma menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari di sekolah, tapi kita tetap menjaga budaya atau identitas nasional kita dengan menggunakan bahasa Indonesia, ditambah lagi dengan bahasa Mandarin, Pak Nur. Jadi kita ini sudah sekolah multilingual, karena ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris tentu saja, dan juga ada bahasa Mandarin. Nah, orang-orang yang di rumah sudah belajar atau tumbuh kembang dengan bahasa Jawa juga kita tidak akan hapus atau tiadakan bahasa itu. Karena apa? Riset yang tadi saya bilang di jurnal itu banyak mengatakan anak-anak yang multilingual itu justru anak-anak yang jenius. Jadi mengantarkan mereka lebih cerdas dibandingkan anak-anak kebanyakan lain yang tidak belajar lebih dari dua bahasa. Nah, ini saya pikir suatu kelebihan yang bisa kita bawa ya sebagai identitas sekolah, bahwa belajar banyak bahasa sebagai keseharian, apalagi anak kecil. Anak kecil itu kalau dia belajar dari usia PAUD, dari usia SD, itu mereka cepat sekali pick up the language. Jadi menguasai ya bahasa-bahasa itu dengan cepat sekali. Dan kita patut yakin bahwa dengan metode sama yang diterapkan di Yogyakarta, hasilnya akan sama dengan anak-anak di Magelang ini. Kita bahkan memodifikasi kurikulum yang di Magelang, melihat ya, berkaca dari pengalaman yang ada di Yogyakarta, kita melihat harus ada improvement, harus ada inovasi baru, ya kan? Jadi di Magelang ini juga kita akan lakukan inovasi-inovasi yang di Jogja sebetulnya belum kita lakukan, tapi akan kita terapkan di Magelang. Jadi ini suatu kelebihan yang justru menjadi kalau buat saya ya, menjadi trigger ya untuk HAWS ini nanti akan kita jadikan sebagai trendsetter, Pak. Trendsetter sekolah swasta yang menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum internasional yang bisa diadopsi sekolah-sekolah lain. Gitu.
Dengan koki sehebat itu, dengan makanan ya, kurikulum sehebat itu, kira-kira untuk warga Magelang nih, pengen tahu juga bagaimana mereka kemudian bisa mengakses pendidikan, kurikulum, fasilitas yang disediakan oleh HAWS, Pak Dwi. Mungkin bisa diberikan penjelasan ya soal biaya mungkin, atau ada program-program khusus karena ini kan baru masuk ke Magelang nih. Ya. Nah ini terima kasih pertanyaannya Pak Nur. Ini sekalian saya izin promo ya kalau gitu ya. Silakan. Jadi untuk tahun pertama untuk pembukaan perdana sekolah Hafidz Ashram World School di Magelang, kita memberikan beasiswa sebesar 500 juta rupiah. Total ya? Total beasiswa 500 juta rupiah. Untuk siapa? Untuk mereka. Ini kami khususkan terlebih kepada lulusan SD yang memiliki peringkat pertama, peringkat kedua, dan juga peringkat ketiga di sekolahnya. Jadi mereka yang naik kelas dari kelas 6 untuk masuk ke SMP, kalau mereka itu duduk di peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, itu bisa mendapatkan beasiswa pendidikan. Nah, ini beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Kalau yang juara 1 atau ranking 1 di raportnya bisa nanti ditunjukkan begitu, bisa mendapatkan beasiswa pendidikan 100%. Oke. Yang ranking 2 atau juara 2 itu bisa mendapatkan beasiswa pendidikan sampai 75%. Jadi bayarnya hanya 25% aja. Nah, yang juara 3 atau ranking 3 lulus SD untuk ke SMP itu bisa mendapatkan beasiswa 50%. Oke. Artinya hanya bayar setengahnya saja. Oke. Nah, ini siapa cepat dia dapat. Dan itu akan sangat terjangkau untuk warga Magelang dan sekitarnya. Ini pendidikan berkualitas dunia dengan harga lokal. Iya, kalau kita pergi ke restoran itu ya seringkali orang itu promonya gini. Harga kaki 5, kualitas bintang 5. Betul. Ini kita hadirkan kualitas pendidikan bintang 5 tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Iya. Untuk Magelang juga sangat terjangkau. Iya. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan, segera daftar karena beasiswanya itu total hanya sampai 500 juta, meskipun itu jumlah yang banyak, tapi kalau diambil semua ranking 1 cepat-cepat ya kan? Nah, bisa habis. Bisa habis. Ya, jadi segera daftar untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Sobat HWS bisa membandingkan apa yang ditetapkan di Yogyakarta dengan kualitas yang sama. Sobat HWS bisa mendapatkan kualitas pendidikan di Magelang dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Betul. Dan lebih dekat. Betul. Lebih bisa diakses begitu ya. Ya. Dr. Dwi, mungkin apa yang mesti dilakukan nih oleh para orang tua calon murid ini dalam waktu dekat ini ya, karena waktunya akan mepet ya. Betul. Apa sebaiknya dilakukan mereka untuk bisa mengakses kualitas pendidikan sehebat HAWS ini? Ya, ada 2 hal. Yang pertama itu bisa langsung akses ke nomor ataupun contact person yang ada di social media. Ya. Di bawah ini ya? Di bawah ini. Bisa dilihat ya, ini dicatat nomornya, bisa hubungi WA-nya, ataupun juga di social media, baik itu di Instagram ataupun di YouTube juga bisa. Nah, sekarang karena musim liburan, pasti orang tua mau ajak anaknya jalan-jalan, mungkin mau makan-makan di mall, atau sekedar keliling kota. Kebetulan kita buka small office gitu ya, stand begitu di Artos Mall Magelang. Ini di pusat kota Magelang, yang sangat mudah terjangkau. Saya yakin Bapak Ibu semua juga tidak asing lagi dengan mall tersebut. Silakan datang. Di Artos Mall itu ada stand khusus untuk pendaftaran Hafidz Ashram World School. Jadi silakan bisa datang ke tempat tersebut untuk melakukan pendaftarannya atau sekedar untuk cari informasi lebih lengkap. Di Artos Mall tersedia informasi untuk jenjang apa saja nih Pak Dwi? Tadi kayaknya kita belum jabarkan itu ya, jenjang pendidikannya. Ya, jadi HAWS atau Hafidz Ashram World School ini
untuk tahun perdana kita buka di jenjang TK, di jenjang SD, dan juga SMP. Jadi ada 3 jenjang yang bisa diakses. Jadi Bapak Ibu yang keluarga baru, anaknya masih kecil, bisa mendaftarkan putra-putrinya di KBTK. Kemudian untuk yang setelah lewat usia balita gitu, mau lanjutkan sekolahnya atau yang kemarin sudah TK, bisa daftarkan di SD-nya, ataupun yang baru lulus SD bisa juga daftar di SMP-nya. Nah, ini saya bisa sampaikan bahwa alokasi resources ya yang akan ada di Magelang itu semuanya fresh ya, baru ya, dari furniture-nya, dari fasilitas belajarnya. Dan Bapak Ibu kalau pengen tahu sehebat apa ya Pak Hafid ini mensupport atau menyediakan fasilitas pendidikan, silahkan kalau mau lihat yang selama ini sudah berjalan di Jogja ya, ada di kampus Gamping, itu gedungnya tinggi, towernya itu sampai lantai 10, sekolah-sekolah yang ada di situ silahkan boleh datang dan bisa juga lihat fasilitas yang ada di sana seperti apa, itu akan juga ditemui di kampus Magelang. HAWS ini akan menggunakan kursi yang sama, fasilitas yang sama, suasana kelas yang sama dengan yang ada di IWS. Betul. Jadi bagi calon orang tua murid yang tertarik bisa menengok ke kampus Kalau nggak sabar Gamping, ya, untuk lihat apa untuk yang tahu ada di seperti Magelang, apa. boleh Ya. datang ke Jogja karena di Magelang ini kita sedang lakukan betul-betul renovasi. Artinya fasilitas yang ada di kampus Magelang ini kita stok yang baru semuanya. Dan kita yakin pada tahun ajaran baru dimulai, semua kelas sudah siap pasti. untuk dipakai. Pasti. Iya. Pak Hafid itu punya kontraktornya sendiri yang membangun semua sekolah-sekolah beliau. Kebayang ya, sudah sampai 21 sekolah Betul. se-Jogja. Nah, Magelang ini tambah 3 unit, berarti ada 24 sekolah yang ada di bawah yayasan beliau. Oke. Dr. Dwi, sebagai penutup, mungkin kita juga ingin mengingatkan kepada Sobat HWS di Kedu, Magelang, Temanggung, Wonosobo sekitarnya, bahwa pendidikan sekolah internasional ini sebenarnya investasi masa depan yang sangat berharga ya. Betul. Apa nih pesan penutup dari Dr. Dwi ke orang tua calon murid nih? Ya, Bapak Ibu semuanya, izin saya ingin menyampaikan pesan bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan putra-putri kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan mereka hadapi di masa depan, tapi satu hal yang bisa kita pastikan untuk mereka, memberikan pendidikan yang berkualitas. Ketika kita bicara pendidikan yang berkualitas, jangan coba-coba ke sekolah yang baru punya nama, tapi HAWS ini lahir dari perjalanan panjang sekolah di Yogyakarta dengan branding AYWS yang kemudian di Magelang menjadi HAWS dengan 25 tahun lebih pengalaman untuk membangun pendidikan internasional, bukan pemain baru, orang-orang yang berada di dalamnya juga orang-orang yang sangat mumpuni dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman yang tidak hanya di level nasional tapi juga di tingkat dunia. Jadi jangan ragu lagi untuk menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu semuanya di Hafid Ashram World School. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dwi dan Sobat HAWS. Terima kasih telah menyaksikan podcast perdana dari HAWS di Magelang ini. Kita akan bertemu dalam perbincangan selanjutnya dengan tamu-tamu yang berbeda. Dan tentu kami menunggu Bapak Ibu sekalian di kampus yang baru di Jalan Ahmad Yani, Kota Magelang. Karena kampus ini akan betul-betul siap digunakan pada tahun ajaran baru bulan depan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.